Mbak, panggil Bagas, yang sudah ada di belakang Vira. Vira menoleh ke arah Bagas, mengulas senyuman tipis. Iya, sahutnya. Mantan suami Mbak, apa sedang sakit? Tanyanya. Vira menggeleng, tidak tahu, jawabnya. Ya sudah, aku mau mengatakan sesuatu sama Mbak, ujar Bagas serius. Katakan saja, ujar Vira. Di dalam, sahut Bagas. Vira mengangguk. Mereka pun masuk ke dalam termasuk Tiara dan Ryan. Mumpung semua sedang berkumpul, bolehkah saya melamar Mbak Vira? Bagas lebih menunjukkan pertanyaan kepada orang tua Vira sebenarnya. Vira tersentak kaget, begitupun kedua orang tuanya juga Tiara dan Ryan. Tiara sudah mengerti, sedangkan Ryan masih belum paham. Dengan raut bingung, Ryan bertanya, melamar itu apa mah? Vira tak tahu harus berkata apa kepada Ryan. Bagas sudah membuka mulutnya hendak bicara, namun dengan cepat Vira mendahuluinya. Bukan apa-apa sayang, maksudnya Om Bagas mau melamar kerja di tokonya Mama, sahut Vira cepat. Raut wajah Bagas berubah muram mendengar perkataan Vira. Bagas, bisa kita bicara dulu berdua, ujar Vira. Bagas mengangguk. Setelah meminta izin kepada kedua orang tuanya dan juga kedua anaknya, Vira dan Bagas keluar dari rumah dan menuju halaman belakang. Mereka duduk di sebuah bangku panjang yang ada di dekat sebuah ayunan. Duduk miring saling berhadapan. Bagas, kamu pasti salah. Kamu tidak mungkin menyukai aku kan? Kamu masih muda, bujangan sedangkan aku seorang janda 2 anak. Vira berkata serius. Aku serius Mbak, serius. Tatapan Bagas lurus ke arah Vira, bisa-bisa melihat sorot penuh cinta itu. Dia segera memalingkan wajah, karena merasa malu. Bak, sebenarnya aku mendengar semua perkataanmu waktu itu, ujar Bagas. Vira mengerutkan dahi. Perkataan yang mana? Tanyanya coba mengingat. Mbak mengatakan kalau Mbak tidak menyukaiku, jawabnya dengan nada sedih. Vira menelan salivanya susah payah. Gas, aku. Apa Mbak menyukai Om Yuda? Tanyanya dengan suara tercekat. Hatinya sedih mengingat hal itu. Vira diam untuk sesaat. Mbak, aku serius menyukaimu, Mbak adalah cinta pertamaku. Mau ya jadi istriku? Dengan lembut, dan mata yang menatap Vira penuh harap. Vira mendesah, mulai memberanikan diri menatapnya balik. Gas, usiamu berapa? Tanya Vira tanpa menjawab pernyataan Bagas tadi. Usia? Apa masalahnya perbedaan usia? Bagas mencibir. Aku tak mau menikah dengan Brondong, sahut Vira cepat. Brondong? Cek, usia kita tak beda jauh. Kita hanya beda 5 tahun saja, ujar Bagas malas. Tahu dari mana? Vira mencebik. Dari ibu, jawab Bagas. Hahaha, kamu memanggil mamaku ibu. Kekehnya. Kan calon mertua, ujar Bagas, sambil tertawa malu. Ish ngarep, gerutu Vira. Memang, sahut Bagas. Mereka pun berbincang hangat cukup lama, hingga tak menyadari kedatangan seseorang yang menatap mereka dengan senyuman tipis yang menyiratkan kesedihan. Dia adalah Yuda. Tadi, dia datang. Kebetulan ada pekerjaan yang dekat daerah sini, hingga sengaja mampir. Dan saat mampir, orang tua Vira mengatakan Vira ada di belakang dengan Bagas. Hingga, Yuda memutuskan menemui Vira sebentar sebelum pulang. Setelah hampir 20 menit mereka belum kembali. Namun, dia disuguhkan dengan pemandangan yang membuatnya patah hati. Yuda membalikkan tubuh hendak kembali, namun tanpa sengaja Vira menoleh ke arahnya. Vira terkejut, hatinya terasa tak nyaman. Dia menjadi kikuk dan sedikit tegang. Om Yuda, Bagas memanggilnya. Yuda urung kembali. Dia memilih,
untuk menghampiri mereka akhirnya. Meski dengan hati yang galau. "Gas, Fir, maaf mengganggu. Aku hanya mau pamit pulang saja," ujarnya dengan seulas senyuman tipis. Matanya menatap Vira sekilas sebelum akhirnya ia alihkan ke arah Bagas. "Secepat ini pulang? Aku bahkan gak tahu kamu kapan datang," sahut Vira cepat. "Sebenarnya, sudah hampir setengah jam aku di sini. Aku pamit dulu ya," ujar Yuda berusaha tersenyum. Dia menatap Bagas yang tersenyum di samping Vira. "Om, aku ngelamar Mbak Fir loh. Siap-siap aja untuk hadir di acara pertunangan kami ya," ujar Bagas. "Gas, apaan sih?" Vira melotot, karena tak merasa mengiyakan kedah Bagas. Bagas hanya terkekeh sambil mengerlingkan mata kepada Vira. Yuda tersenyum tipis. "Selamat ya, semoga kalian bahagia," ujarnya menahan sesak dan gemuruh di dada. Patah hati. "Sepertinya Vira memang bukan jodohku. Lihatlah dulu ada Leo dan sekarang ada Bagas, hahaha." Yuda tertawa dalam hati, menertawakan diri sendiri. "Aku pulang dulu ya," ujarnya. Lalu Yuda membalikkan tubuh, dan mengayunkan kaki meninggalkan Vira dengan Bagas. "Yuda," Vira memanggilnya. Tapi, Yuda tak menoleh, dia terus melangkah dengan cepat meninggalkan mereka. "Bak, mau apa memanggilnya?" ujar Bagas. Vira yang sudah berdiri, hanya menoleh sekilas lalu setengah berlari mengejar Yuda. Dia melihat Yuda yang sedang mengusap rambut Tiara dan Ryan di depan mobilnya. Bibir Yuda tersenyum lebar, lalu masuk ke dalam mobil dan melambaikan tangan sebelum akhirnya melajukan mobil dan pergi. Dari dalam mobil, dia menatap Vira sekilas dengan seulas senyum. Vira menatapnya dengan tatapan yang entahlah, hatinya terasa tidak nyaman. Ingin rasanya menjelaskan sesuatu, tetapi Yuda keburu pergi. Dan setelah hari itu, Yuda tak pernah lagi menghubunginya. Namun, dia masih menghubungi Ryan dan Tiara, lewat HP ibunya. Bagas makin intens datang, dia hampir setiap hari berkunjung. Terkadang, Vira merasa kesal dengan sikapnya. "Gas, tiap hari kamu datang terus. Apa kamu gak kerja?" ketus Vira, saat membuka pintu dan mendapati tamunya adalah Bagas. Bagas hanya nyengir, "Aku kerja loh. Duitku banyak, hehehe. Tapi, kerjaanku santai," sahut Bagas. Lalu, dia nyelonong masuk dan langsung bermain dengan Ryan. Mereka main PS, Vira hanya mencebik. "Ara sedang apa?" tanya Vira. Anaknya itu sedang sibuk menggambar di kamarnya. "Ada tugas gambar, Mam," jawab Tiara dengan mata yang serius menatap buku gambar dan tangan sibuk mewarnai. "Oh." Vira melihat hasil gambar anaknya itu. "Ada Om Bagas, dia baru datang." Vira duduk di tempat tidur Tiara. Mata Tiara berbinar, dia menoleh ke arah ibunya. "Aku mau nemuin Om Bagas dulu sebentar." Tiara berdiri dengan senyuman lebar. "Ra," dengan susah payah, Vira menarik napas. "Iya, Mam." Tiara menatap ibunya. "Menurutmu, apa Om Bagas cocok sama Mama?" ujar Vira, tangannya memilih spray. Tiara terdiam, tampak berpikir. "Om Bagas baik, ganteng juga. Mama cantik dan masih muda. Ya cocok saja." Sesaat kemudian Tiara menjawab, "Apa kamu setuju, dia jadi ayahmu?" Vira semakin sesak rasanya, dia harus mendapat restu kedua anaknya juga selain orang tuanya. Tiara melangkahkan kaki mendekati ibunya, dan duduk di pangkuannya. "Dia cocoknya jadi kakakku saja Mam, kalau jadi ayah lebih cocok Om Yuda." "Aku suka Om Yuda. Dia baik dan ya gak tahu deh pokoknya aku ngerasa Om Yuda itu lebih pas buat Mama," ujar Tiara jujur. Hati Vira mencelos mendengar nama Yuda disebut. Dia sempat melihat akun medsosnya, sepertinya Yuda sudah mendapatkan pujaan hati.
Seorang wanita cantik, dewasa dan mereka tampak serasi. Vira termenung, hatinya gak nyaman tak tahu kenapa. Mama kenapa termenung? Tanya Tiara. Vira mengulas senyuman, mengusap puncak kepalanya lembut. Om Yuda udah punya calon, sahutnya. Apa? Vira bisa melihat raut kecewa dari wajah Tiara. Yah, gagal punya ayah baru deh, gumamnya pelan. Is kok ngomong gitu? Tersenyum kecil, menjawil hidung Tiara. Memangnya Om Bagas kenapa? Tanya Vira. Gak kenapa-napa sih, dia juga baik. Tapi, aku sudah sangat dekat dengan Om Yuda sejak dulu. Dia seperti ayahku juga sejak lama, jawab Tiara jujur, apa adanya seperti apa yang dia rasakan. Vira terdiam. Yuda memang sosok yang cukup dekat dengannya. Pernah hampir bertunangan, membantunya saat ada masalah dengan Leo, menjadi pengacaranya juga. Vira jadi galau dan kembali gelisah. Mam, aku mau main sebentar ya sama Om Bagas, ujar Tiara. Vira mengangguk. Tiara keluar dari kamar menuju di mana Bagas dan Ryan main PS. Sedangkan, Vira membaringkan tubuhnya di atas tempat tidur milik Tiara. Kring, kring, ponselnya berbunyi. Vira merogoh saku celana yang dipakainya. Dilihatnya, ternyata panggilan dari Leo. Vira memang masih menyimpan nomor Leo, demi kepentingan anaknya itu saja. Mau apa dia? Gumamnya pelan. Antara mau menerima panggilan itu atau tidak, Vira masih berpikir. Hingga akhirnya, suara dering itu berhenti sendiri. Vira mendesah. Dia mendekap HP-nya, dan kembali berbaring sambil memejamkan mata. Beberapa saat kemudian, dia mendengar suara dering di HP-nya lagi. Mas Leo, mau apa sih dia? Gumamnya, kali ini dia menerima panggilan. Vira bangkit dan duduk bersila di atas tempat tidur Tiara. Ra, itu adalah suara Leo. Iya mas, ada apa? Tanya Vira, dengan malas. Bantulah aku, suara Leo terdengar lirih. Bantu apa? Vira mengernyit heran mendengar perkataan Leo. Aku